Selamat siang teman-teman petani sekalian. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang faktor pembatas pada pertanaman sehingga hasil pertanian kita tidak optimum. Faktor pembatas ini pertama sekali dikenalkan oleh Carl Sprengel tahun 1840, kemudian dipopulerkan oleh Justus van Liebig dengan teorinya hukum minimum Liebig. Nah, kira-kira demikian. Pertama-tama kita anggap saya bikin ilustrasi di air kemasan ini. Jadi permukaan air ini sebagai hasil pertanian. Kemudian faktor pembatas adalah ini, bocoran ini disebut sebagai faktor pembatas. Nah, kita ketahui bahwa pupuk pertanian saat ini ada dua kategori, ya, disebut dengan pupuk makro dan kedua pupuk mikro. Makro itu esensial dengan jumlah yang besar, sementara mikro juga esensial tetapi jumlahnya tidak banyak. Nah, kita membahas lebih khusus tentang mikro, karena makro biasanya telah disiapkan atau dipikirkan petani sebelum masa pertanaman, sementara mikro seringkali kita lupakan, walaupun sebetulnya sangat menentukan produksi, dia esensial. Nah, mikro itu antara lain ada namanya CU, ada ZN, ada B, dan ada 11 lainnya, termasuk silika. Silika mungkin tidak esensial kepada banyak tanaman, tetapi khusus untuk padi, jagung, kacang-kacangan, dia bersifat esensial. Nah, salah satu pun unsur mikro ini, misalnya tidak ada atau kurang di dalam tanah, katakanlah boron, maka itu hasil pertanian yang akan kita dapatkan tidak mungkin melebihi dari kekurangan daripada pupuk mikro boron tadi. Nah, pupuk mikro ini kebutuhannya sedikit, teman-teman. Jadi tidak banyak, tetapi esensial. Nah, karena itu ke depan kita harus mempersiapkan pupuk mikro ini. Mungkin kebutuhannya hanya 1 kilo per 1 hektar. Jadi pupuk mikro majemuk, dia ada dalam bentuk butiran, serbuk, ada juga dalam bentuk cair. Tetapi sekali lagi sangat menentukan. Nah, jika misalnya boron sudah ada di titik bocoran ini, jadi faktor pembatas daripada pertanaman ini adalah boron di tingkat yang bocor ini, maka percuma kita memupuk pupuk-pupuk kimia secara maksimal, karena hasilnya sudah pasti tidak melebihi daripada kebocoran boron ini tadi. Nah, saya tidak akan mengajak teman-teman untuk mendeteksi boron, jinkun, dan lain-lain. Akan tetapi kita lakukanlah secara umum bahwa pupuk mikro dibutuhkan ke dalam lahan-lahan pertanian kita supaya dia tidak menjadi faktor pembatas yang menentukan hasil, karena jumlahnya juga tidak banyak, relatif terjangkau. Nah, pupuk mikro ini sebetulnya masih bisa didapatkan dari pupuk-pupuk organik yang cukup dengan misalnya aplikasi sekitar 5 ton per hektar, yaitu ada kandungan mikro yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanaman kita. Tetapi untuk memastikan bahwa tanah-tanah kita ini tidak bermasalah dengan soal-soal yang kecil tadi tapi esensial, maka sebaiknya kita mulai mempersiapkan bahan-bahan mikro ini sebelum masa pertanaman. Juga termasuk soal-soal keasaman tanah dan lain-lain. Ini semua sangat menentukan faktor keberhasilan produksi kita. Inilah yang disebut dengan faktor-faktor pembatas itu. Sekali lagi, percuma kita memupuk optimal misalnya NPK bila mana
faktor pembatas yang sedikit tadi unsur mikro itu sudah di batas bocor ini. Jadi hasilnya tidak akan melebihi daripada yang bocor ini. Jadi kita anggap bahwa permukaan ini adalah sebagai hasil, tapi karena ini bocor, maka permukaan hasil ini akan turun terus-menerus sampai ke tingkat batas bocor ini. Nah, bagaimana supaya produksinya naik? Maka bocoran ini, boron yang kita misalkan tadi itu harus kita tambahkan ke dalam tanah. Nah, mungkin masih ada bocor yang lain, tapi level produksi, level peningkatan produksinya sudah meningkat ke bocoran yang di atasnya. Nah, itu yang harus mulai jeli kita perhatikan, rekan-rekan, karena ini sangat menentukan produktivitas pertanian kita per satuan lahan. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bertani kita teguh, tak bertani kita runtuh. Terima kasih.